Bu Dharma buka terlebih dahulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa, Bu. Baik. Luar biasa baik. Ibu apa kabar? Ibu alhamdulillah baik sekali, Nak. Masih sehat seperti sekalian. Apakah di sini ada yang sakit? Tidak, Bu. Tidak. Semoga semuanya sehat ya. Semoga Iya, selalu Bu. sehat, selalu semangat, selalu ceria, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya biar barokah, biar mendapat kenikmatan yang lebih dalam lagi, dimohon kepada Ketua Kelas untuk memimpin doa kita hari ini. Dipersilakan untuk Bastian. Ya, baiklah teman-teman semua, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, biar barokah kita mendapatkan ilmu dari Ibu Dharma kita sebagai guru BK kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, baiklah. Terima kasih kepada Bastian telah memimpin doa kita hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bisa barokah dan bisa tetap semangat dari awal sampai akhir kegiatan kita. Nah, baiklah, sebelum kita lebih lanjut, Bu Dharma pengen tanya satu-satu absennya akan Bu Dharma panggil, ataupun kalau yang tidak ada hadir, tolong kepada sekretaris nanti sampaikan ya. Yang pertama itu, nomor absen 1, Yoga Rahayu hadir? Hadir. Oke, lanjut yang nomor 2, Rizky Ananda yang cewek. Hadir, Bu. Hadir. Karena kita ada 2 ya, Rizky ada ya cowok, ada yang cewek. Lanjut sekarang yang Rizky Ananda cowok. Hadir, Bu. Hadir. Sekarang lanjut. Agung Putrajaya. Hadir, Bu. Apakah Agung sedikit mengantuk? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, baiklah. Semoga tetap semangat ya Agung ya. Ya, Ibu. Lanjut. Nyimas Sulandari. Hadir? Boleh mendengar suaranya? Oh ya, hadirnya Mas ya. Lanjut, Suci Pratiwi. Hadir, Bu. Hadir. Terus, Dede Intan Safitri. Hadir, Bu. Hadir. Lanjut, Tiwi Ayu Intari. Hadir, Bu. Hadir. Nampaknya cerah ya hari ini ya. Lanjut, Rezo Keri Novayanti. Saya, Bu. Hadir. Oke, siap. Nah, untuk ketua kelas sudah perlu diabsen lagi karena memang sudah Ibu tahu ya, Ibu Dharma sudah tahu bahwa tadi sudah memimpin doa. Tidak mungkin kalau misalkan Bastian kalau sudah memimpin doa tidak hadir. Baiklah, selanjutnya sebelum kita lebih dalam lagi membahas, Bu Dharma pengen tanya, pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa atau membahas tentang apa layanannya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ingat, Bu. Oh iya, silakan Rizky. Membangun rasa solidaritas antar teman sebaya ya, Bu? Wah, benar sekali. Masih ingat tidak? Kemarin tuh sedikit boleh di-spill kan? Apa materi yang kita bahas pada sebelumnya? Yang Ibu ajarkan contohnya misalnya kita harus peduli dengan teman. Kalau ada teman yang membutuhkan bantuan atau kesulitan, kita harus membantu, Bu. Iya, sip. Begitu ya, Benar Bu? sekali. Mantap. Boleh kita beri plus untuk Rizky? Yeay, kita tepuk tangan untuk Rizky ya. Artinya Rizky mewakili teman-teman yang sudah sangat memahami artinya tentang pertemuan kita pada sebelumnya. Nah, biar lebih semangat lagi, sebelum kita memulai lebih lanjut, Bu Dharma punya ice breaking dulu untuk kalian. Biar kita on forward terus dari awal, on fire maksudnya dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada yang tahu lagu Tapi Saya Bundar? Masih ingat? Tahu, Bu. Masih ya. Nanti ketika kita pelaksanaannya, Bu Dharma minta semuanya mengaktifkan mikrofonnya. Tapi sebelum kita mulai, Bu Dharma contohkan terlebih dahulu. Nah, dalam lagu Topi Saya Bundar itu kan ada topi kan, kata topi. Nah, nanti ketika kalian menyanyikan tidak perlu menyebutkan topinya, tapi diganti dengan Paham? Bu Dharma contohkan. Saya bundar. Bundar. Saya. Kalau tidak bundar, bukan saya. Paham? Paham. Paham. Sekarang semuanya aktifkan mikrofonnya. Kita mulai 3, 2, 1. Saya bundar. Bundar. Saya Kalau tidak bundar. bukan
saya. Oke, tepuk tangan untuk Wah, berarti masih ingat ya lagu TK-nya dulu ya. Tentang topi saya bundar. Masih semangat? Bu. Masih, ya. Bu. Terus kita ada lagi satu slogan atau jargon kita. Kalau Bu Dharma ngomong semangat pagi, jawab kalian adalah pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Siap? Ya, Siap Bu. ya? Ya, Bu. Ya, Sekarang Bu. Bu Dharma tes dulu. Coba cek. Semangat pagi. Pagi, 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 luar pagi, biasa. Luar biasa. Oke, baiklah. Terima kasih atas partisipasinya. Dan di sini Bu Dharma akan menjelaskan terkait langkah kegiatan kita pada selanjutnya, yaitu hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal, itu layanan informasi tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Di mana tujuannya itu Bu Dharma harapkan yang pertama, kita bisa memahami apa itu pengertian motivasi belajar, terus penyebab dari motivasi belajar itu apa, sehingga kita menjadi menurun. Terus yang terakhir itu kita bisa tahu tips untuk meningkatkan motivasi belajar kalau kita lagi down ataupun lagi kurang semangat seperti itu ya. Apakah semuanya sudah siap? Siap, Bu. ya? Ya, Ya, Ibu. Oke. Siap. Terima kasih. Kita akan melanjutkan. Di sini Bu Dharma akan menyampaikan materi. Nanti ketika Bu Dharma menyampaikan materi, kalau ada yang ingin bertanya, boleh di-cut. Bu Dharma izin bertanya terkait yang ini misalnya kami kurang paham, boleh dijelaskan dulu Bu Dharma baru melanjutkan berikutnya. Boleh sekali. Jangan sungkan, jangan ragu, silahkan Bu Dharma dengan senang hati akan menanggapinya. Jadi untuk itu, ini Bu Dharma ada menampilkan video, tapi video itu berupa materi kita yang akan kita bahas lebih dalam dan lebih mendetail lagi. Jadi untuk itu Bu Dharma bersiap-siap untuk men-share kepada anak-anak sekalian terkait videonya. Mana videonya? Bentar ya. Bu Dharma siapkan. Sembari menunggu, anak-anak boleh menyiapkan alat-alat tulisnya seperti pulpen, pensil, buku. Karena kalau dalam materi ini mungkin ada yang perlu kalian catat, kalian boleh mencatatnya di dalam buku, siapa tahu diperlukan nantinya. Dan mungkin siapa tahu kalian lupa, oh ternyata kata Bu Dharma dulu tipsnya seperti ini. Jadi bisa kalian bisa kalian ingat lagi kalau misalkan kalian lagi down untuk meningkatkan motivasi belajar kalian ketika di sekolah seperti itu ya. Bentar, Bu Dharma cari dulu videonya. Oh, ini dia. Apakah sudah terlihat anak-anak sekalian? Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Terus Bu Dharma mau coba cek sound terlebih dahulu. Apakah anak-anak sekalian mendengarkan atau tidak? Apakah mendengar musiknya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, siap. Itu sebenarnya musik pengantarnya saja. Tetap nanti penjelasannya suara Bu Dharma yang ngisi ya. Oke. Nah, jadi di sini materinya. Sekarang sudah dengar belum? Belum. Tanya. Belum juga? Belum, Oke, Bu. nggak masalah. Nggak masalah. Kita tetap. Nah, jadi di sini Bu Dharma saling menjelaskan tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Di dalam meningkatkan motivasi belajar itu adalah pertama itu ada pengertian motivasi, di mana motivasi adalah merupakan suatu energi yang ada dalam manusia yang mendorong manusia untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Ibu, maaf Bu, suaranya Ibu nggak dengar. Ya ya, Iya, maaf. Kecil suara, Ibu. Jelas berarti ya? kecil banget Ibu. Karena pakai suara, Bu, videonya. Oh. Siap. Oke. Sekarang sudah mendengar? Iya, Sudah ya? dengar. Benar. Siap. Tidak masalah, itu namanya interaksi antara kita, kalian saling berinteraksi antara ibu guru dan dengan kalian. Ya, Jadi Bu. Bu Dharma ulang kembali di sini. Pengertian tadi sudah Bu Dharma sampaikan. Nah, di sini motivasi itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal itu artinya dari dalam diri kita, dari dalam. Kalau eksternal itu dari luar, bisa dari lingkungan kita, guru kita, teman kita, lingkungan kita, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di sini ada penyebab kurangnya motivasi belajar. Yang pertama, itu ada belum punya target atau impian cita-cita. Jadi kalau misalkan kita belum punya impian, itu dapat menyebabkan kita itu motivasi belajarnya kurang. Terus tidak ada percaya diri,
pola pikir yang masih keliru, terlalu fokus pada gadget, tidak punya jadwal belajar, dan ada lagi belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Artinya kalau misalkan gurunya mengajarnya cepat ataupun tidak mengulang kembali pelajaran sebelumnya dan tidak ada kesempatan untuk anak-anak bertanya, itu akan membuat kita sebagai mungkin dari anak sekalian sebagai peserta didik itu merasa membosankan dalam belajar. Interaksi antara guru dengan peserta didik itu mungkin masih kurang. Terus ada pertemanan yang kurang baik karena mungkin temannya ada yang seperti di kelas ada yang jahil ataupun ada yang berisik sehingga membuat ketika dalam belajar tidak konsentrasi. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar yang pertama itu apa? Ada yang tahu gambar pertama itu apa? Silakan yang tahu. Ini adalah kalau misalkan secara kasat mata itu seorang bapak. Tapi pada kenyataannya ini adalah gambar di mana kita harus problem. Problem itu kan adalah suatu permasalahan, ya. Kadang kalau kita dalam belajar itu pasti menemukan permasalahan yang mungkin kalau dalam motivasi tadi ya dari internal, dari eksternal dan lain sebagainya. Terus di sini ada thinking. Thinking itu artinya berpikir. Cara kita berpikir untuk nantinya pada akhirnya itu solution atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan kita. Kalau kita ini tadi membahas tentang membahas tentang motivasi artinya kita mencari solusi untuk permasalahan motivasi kita tadi. Kita lanjut. Nah, dan cara meningkatkan motivasi belajar itu yang pertama kita harus menuliskan target impian kita. Kalau misalkan target kita mau jadi dokter, kita harus semangat belajar. Kalau target kita mau jadi guru, kita juga harus semangat belajar. Mulai dari kita tamat dari SMA harus kuliah, terus setelah kuliah kita harus cari kerja yang memang kalau kita mau jadi guru, kita harus mencari memang lowongan kerja yang sesuai dengan guru tadi. Ataupun bisa kalau mau jadi polisi dan sebagainya juga sangat bisa sekali. Kita harus mempunyai target. Tempel targetnya di dinding rumah besar-besar nggak masalah. Jadi mengingatkan kalau kita lagi malas, lagi nggak semangat, lihat lagi di dinding. Oh iya, saya punya target pengen jadi polisi. Tingginya harus tepat, olahraga tiap pagi, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, seperti yang kata Bu Dharma disampaikan di awal tadi, kita harus membuat jadwal belajar. Jadwal hari Senin ngapain, pelajarannya secara detail boleh. Kalau misalkan kita memang punya styrofoam di rumah, boleh ditempelkan di dinding rumah menggunakan styrofoam, buat semenarik mungkin. Jangankan orang lain yang melihat, kita pun menarik. Artinya kita punya, oh ini loh sebenarnya target dalam belajarku, membuat jadwal belajar dan sebagainya. Biar lebih semangat dalam meningkatkan motivasinya. Lanjut. Dan menentukan gaya belajar. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu gaya belajar kita apa, kita bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Kalau kita secara visual, artinya kita harus melihat. Kita harus melihat lewat membaca mungkin, lewat menulis juga bisa dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita auditory, boleh lewat video misalkan yang bersuara, terus ataupun rekaman, ataupun lain sebagainya, memudahkan kita untuk memahami proses pembelajaran kita. Terus ada kinestetik, artinya mungkin sambil praktek langsung atau melakukan proyek langsung secara nyata, baru lebih memahami atau lebih greget bahasa kerennya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga penting ini. Meskipun untuk diri kita sendiri, kita juga harus punya reward atau punishment. Reward itu artinya ketika kita berhasil, kita harus memuji diri sendiri. Oh ya Allah, akhirnya aku dapat menyesuaikan, aku dapat lulus sekolah dan sebagainya, dapat juara ataupun sebagainya. Kita beri reward untuk diri kita sendiri dengan kata-kata ataupun dengan menyenangkan hati atau lain sebagainya. Dan kalau misal pun kita mengalami yang namanya kelalaian atau apapun itu yang bersifatnya kurang baik, boleh kita berikan hukuman kepada kita dengan cara merefleksikan, oh ternyata selama ini saya itu salah, selama ini saya kurang baik, saya kurang tepat, dan sebagainya. Hukum diri kita sendiri tapi sewajarnya. Jangan sampai gara-gara menghukum diri, menutup diri akhirnya. Karena itu kalau dengan menutup diri itu adalah perbuatan yang kurang tepat, seperti itu. Kita lanjut. Dan yang terakhir itu membuat kelompok belajar. Dalam membuat kelompok belajar kita boleh cari teman yang pinter,
teman yang apa namanya, yang semangat belajarnya lebih tinggi daripada kita, terus mungkin yang memang punya inner beauty-nya sendiri dalam proses kita belajar, artinya nyambung seperti itu ya. Terakhir, kita harus mengatur pola tidur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa refreshing. Nah, sekarang poin pentingnya di sini. Lalu apa yang akan sobat lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Boleh di sini ada yang menyampaikan apa yang akan anak-anak sekalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajarnya? Silakan kepada Bastian. Bu. Nah, Ya. untuk meningkatkan motivasi belajar, tentunya seperti yang Ibu Dharma jelaskan tadi, kita misalkan di sekolah ya kita berteman dengan teman yang yang bisa mengajar kita. Misalkan kita kurang paham, ada teman tempat kita sharing, tempat kita bertanya ya. Terus kita juga harus bisa mengatur waktu. Ya di rumah kita bisa mengatur waktu. Misalkan ada tugas dari sekolah, ya kita harus mengerjakan. Boleh kita bermain, tapi kita harus mengerjakan tugas utama yang prioritas seperti itu. Ya mungkin itu saja Bu Dharma. Luar biasa. Terima kasih ya Bastian atas apa namanya? Tanggapannya terkait pernyataan yang ada di layar dan di mana menurut Bastian itu sangat luar biasa sekali tanggapannya. Jadi untuk selanjutnya di sini kita telah melihat materi tadi dan mungkin itu dari pendapat Bastian terkait pertanyaan yang ada di layar. Sekarang coba adakah anak-anak sekalian yang bisa merefleksikan atau menyimpulkan materi yang telah Bu Dharma sampaikan tadi? Mungkin kepada Ananda Nimas diperbolehkan? Ya, Bu. Dipersilakan Nimas. Oke, merefleksikan Bu ya. Iya, menyimpulkan dari materi yang tadi. Baik, jadi dari kesimpulannya bahwa motivasi adalah dorongan dari diri sendiri, Bu, baik itu dari diri sendiri maupun dari luar. Tadi ada berupa motivasi dari internal, dari diri sendiri, lalu dari luar, dari keluarga, dari teman, dan dari lingkungan sekitar gitu, Bu. Lalu tadi ada beberapa tips yang Ibu berikan untuk cara memotivasi, salah satunya membuat kelompok belajar, Bu. Saya sudah melakukan, Bu, sama teman-teman untuk belajar kayak gitu. Jadi saling mendukung Bu untuk kebaikan demi maksudnya mencari ilmu seperti itu. Iya. Nah, banyak juga yang lainnya Bu. Yang jelas kita juga motivasi bisa tumbuh jika kita juga bisa melihat orang lain juga seperti itu. Jadi kita termotivasi orang lain bisa, kenapa kita enggak kayak gitu Bu. Iya, benar. Benar Seperti sekali itu. ya. Itu sih Bu. Iya, terima kasih Nyimas. Ya, Mungkin sama-sama Bu. ada yang lain sependapat dengan Nyimas? Suci, gimana sependapat nggak dengan Nyimas tadi? Sangat sependapat Ibu. Oh, siap-siap. Cocok. Iya Ibu. Cocok ya. Sudah paham belum Iya. Suci terkait cara meningkatkan motivasi belajar dan sebagainya? Paham Ibu Paham ya. Paham Bu dari video dan materi apa yang Ibu sampaikan. Saya paham Bu, sehingga saya tahu cara meningkatkan motivasi dalam belajar itu seperti apa tahapan-tahapan dan apa yang harus saya lakukan, sehingga saya kedepannya bisa lebih mudah untuk melakukannya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Suci atas tanggapannya luar biasa sekali ya. Jadi untuk selanjutnya di sini Bu Dharma ada LKPD atau lembar kerja, tapi sebelumnya lembar kerjanya akan kalian lakukan secara berkelompok dan Ibu Dharma tunjuk kelompoknya sekarang. Dan kelompok 1 itu kita jumlahnya ada 24. Untuk kelompok 1 ketuanya adalah Kerin, kelompok 2 ketuanya adalah Rizky, kelompok 3 ketuanya adalah Agung, dan kelompok 4 adalah Nimas ya. Jadi nanti kalian akan bekerja sama mendiskusikan secara mendalam terkait LKPD yang Bu Dharma berikan. Nah, di sini Bu Dharma akan share kembali LKPD-nya. Nah, kalian perhatikan, kalaupun nantinya ada yang kurang paham, Bu, ini gimana? Kurang paham, Bu? Tolong dijelaskan ataupun disampaikan ke Bu Dharma. Bu Dharma akan menjelaskan. Nah, sudah terlihat belum LKPD-nya? Sudah Ibu. Sudah. Nah, di sini Bu Dharma juga menuliskan instruksinya biar kalian mudah dalam mendiskusikannya. Yang ini adalah pertanyaannya, yang kolom sebelah kiri, tengahnya adalah pengerjaan kelompoknya atau cara-caranya atau jumlah kelompok kalian, terus ada tenggat waktunya. Artinya Bu Dharma kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya dimulai dari sekarang. Siap Ibu. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya ya.
Sudah, Ibu. Sudah, oke, baiklah. Sekarang Bu Dharma bukan menentukan yang presentasi berdasarkan 1, 2, 3, 4. Yang bersedia saja untuk memberikan jawaban kelompoknya, perwakilan. Dipersilahkan. Dari 1 sampai 4. Kelompok siapa yang mau duluan? Ayo. Kelompoknya Kerin sudah siap? Ya, Ibu Dharma. Oke, silakan Kerin. Ini ya, Bu ya, hasil dari Mm. diskusi kami dengan kelompok kami, mengerti pengertian motivasi belajar itu. Motivasi belajar itu adalah dorongan di dalam diri kita ya, Bu. Mm. Nah, untuk kita untuk lebih meningkatkan lagi cara kita belajarnya, itu baik dorongan dari diri sendiri ataupun dari orang lain untuk mencapai tujuan yang kita harapkan nanti, Bu. Nah, itu pengertian dari motivasi belajar. Oke. Kemudian yang menyebabkan motivasi belajar kami itu menurun, itu yang pertama biasanya ya pertama dari faktor internal kami sendiri, Bu ya, rasa malas. Iya. Kemudian eksternalnya dari teman-teman biasanya sering mengganggu kami, Bu. Oh, sering mengganggu ya? Iya, ketika kami mau fokus untuk belajar, ada aja yang ngajak ngobrol. Oke, berarti itu jadi bahan refleksi ya ke depannya yang suka ganggu temannya. Mungkin Agung ya sering ganggu temannya dalam belajar ya? Jangan lagi nanti Agung ya. Ya, Ibu. Oke, Maaf, lanjut Ibu. Karin, dipersilakan lagi. Iya, kemudian cara yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi belajar kami, Bu. Nah, nanti kami bisa membuat satu kelompok, Bu ya. Kemudian kami bisa membuat target, misalkan kami tidak bisa menentukan cita-cita kami nanti mau jadi apa, jadi kami bisa di situ dari diskusi kelompok kami. Kemudian dari cara menentukan gaya belajar saya juga nanti ya, biar lebih efektif lagi untuk meningkatkan motivasi belajar itu, Bu. Oke, siap. Itu Ibu Dharma. Terima kasih Karin mewakili Ya, kelompoknya. sama-sama. Nah, tadi kelompok Karin sudah mewakili, sekarang kelompok siapa lagi? Ayo yang mau mewakili dari teman-temannya. Yang berani berbicara itu adalah salah satu bentuk dari kita mengungkapkan bahwa kita itu pede dengan apa yang kita punya, dengan apa yang telah Tuhan berikan. Yuk, kelompok mana lagi yang bersedia setelah kelompok Karin? Mungkin kelompok Suci sudah siap? Mana Suci? Mau dengar suaranya boleh? Ya, Bu. Silakan kepada kelompok Suci untuk menanggapi menyampaikan hasilnya dari presentasi. Silakan. Dari hasil diskusi kelompok kami, Ibu. Yang pertama itu pengertian motivasi belajar yang telah dipahami oleh kelompok kami yaitu dorongan, ya Bu. Itu dorongan yang baik, Ibu. Yang selanjutnya tuliskan yang menyebabkan motivasi belajar menjadi menurun. Nah, itu yang menyebabkan itu bisa dari faktor diri sendiri, Ibu. Nah, terus faktor dari eksternalnya itu, dari luarnya itu bisa dari lingkungan, Bu, dari pertemanan, bisa dari keluarga gitu. Ya. Terus pertanyaan nomor 3, Ibu, cara yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi belajar itu ya dari diri sendiri, Bu. Harus ada penguatan juga dari lingkungan gitu, Bu. Iya. Ada lagi kah? Cukup, Ibu. Cukup, luar biasa ya. Dari hasil diskusi kelompoknya sudah bisa merangkum 3 pertanyaan dengan baik sekali. Nah, sekarang dari hasil LKPD tadi, Bu Dharma, silakan kalian kumpulkan ke Bu Dharma, biar nanti Bu Dharma akan merefleksikan kembali terkait hasil tugas-tugas kalian, biar nanti ke depannya kalian lebih greget lagi dalam proses pembelajaran atau pelayanan kita ya. Oke, untuk selanjutnya, kita sudah hampir memasuki penghujung kegiatan, karena kita tadi sudah cuma kesepakatan kita adalah 1 kali 40 menit, jadi ini mungkin sudah hampir mendekati waktu kita yang selesai. Untuk itu, bolehkah Bu Dharma minta 1 orang saja yang mewakili, menyimpulkan dari kegiatan kita awal, materi, sampai kita telah selesai mengerjakan LKPD ini. Boleh kepada anak-anak sekalian yang mau ataupun dengan sukarela memberikan kesimpulannya, Bu Dharma persilahkan. Ya, terkait hasil kita hari ini, dipersilakan. Iya, silakan Intan.
untuk menyampaikan refleksinya. Intan, apakah mendengar Bu Dharma? Ibu, sudah kedengaran? Iya, dipersilakan Intan. Tadi banyak sekali informasi dan pengetahuan yang kami dapat dari yang telah Ibu sampaikan. Jadi kami sangat termotivasi, Bu. Ya. Terus? Ada tambahan dari yang lain? Ada lagi yang menambahkan? Oh, sepertinya Bastian. Silakan Bastian. Sudah semangat sekali dengan senyuman yang semerbak. Ya, dipersilakan. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, Bu. Kami banyak berterima kasih kepada Bu Dharma karena memberikan materi hari ini sangat bermanfaat untuk kami. Ya, baik untuk diri kami sendiri maupun untuk teman lain. Karena di sini kan motivasi belajar itu dorongan dari dalam diri dan luar diri kita. Tadi ada internal dan juga eksternal. Di mana kalau dalam diri itu berarti kita yang mendorong untuk diri kita, memotivasi diri kita, dan juga dengan lingkungan eksternal, berarti dari lingkungan, dari luar, dari teman, dari orang tua mungkin, dan juga yang lainnya, Bu. Siap. Mungkin itu saja, Bu. Kami ucapkan banyak terima kasih. Hari ini sangat bermanfaat untuk kami. Oke, terima kasih Bastian, terima kasih Intan telah merefleksikan dari pembelajaran atau pelayanan kita hari ini. Dan sekarang Bu tanya pengen perasaan kalian yang mewakili satu orang saja perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini. Apakah Bu Dharma ngebosenin ataupun ada yang lainnya? Bu Dharma pengen dengar refleksi perasaan yang telah dilakukan atau dilaksanakan kita dari 1 kali 40 menit ini dari Agung. Coba Agung, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Perasaan saya setelah mendapatkan materi tentang motivasi belajar dari Ibu, saya sangat senang karena bisa memiliki pengetahuan yang baru terkait motivasi belajar ini, dan mudah-mudahan saya untuk kedepannya bisa meningkatkan motivasi belajar saya sehingga bisa mendapatkan hasil belajar yang baik. Amin. Cukup Ibu, terima kasih. Oke, siap. Saya Ibu. Oke, silakan Suci. Wah, luar biasa sekali. Silakan Suci. Dipersilakan. Ya, Bu, saya sangat senang Ibu dengan materi yang Ibu kasih karena saya termotivasi untuk meningkatkan motivasi belajar saya karena di sini ada cara-cara meningkatkannya, Bu. Jadi saya paham sehingga kedepannya saya bisa lebih baik dalam kegiatan belajar. Siap. Oke, terima kasih Suci. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksi perasaannya mungkin? Atau cukup? Sepertinya cukup ya, karena mengingat waktu kita sudah sedikit lagi kan mau istirahat, mau mau jajan juga dan sebagainya. Sudah lapar Bu, sudah jam 10. Nah, kan benar sudah lapar. Jadi sebelum kita menutup, Bu Dharma punya satu permintaan lagi untuk anak-anak sekalian yang ganteng, yang cantik, yang soleha. Di sini Bu Dharma akan mengirimkan link refleksi. Tolong anak-anak sekalian isi sesuai dengan apa yang anak-anak sekalian rasakan, sesuai dengan anak-anak alami selama proses kita 1 kali 40 menit dari awal sampai akhir. Nanti kalau sudah selesai, silakan kirim kembali kepada Bu Dharma. Semuanya siap? Siap. Oke, kita kembali ke jargon sebelum tutup. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas dengan materi layanan yang menarik lagi, dengan materi yang lebih semangat lagi, dan pastinya kita akan membahas materi-materi yang memang kekinian, yang masa kini sesuai dengan masa kita atau zaman kalian. Seperti itu ya. Jadi untuk ini, sebelum kita mengakhiri tadi diawali dengan berdoa, maka alangkah baiknya biar barokah kita tutup juga dengan doa. Kepada Bastian, Bu Dharma mohon untuk memimpin doa, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah hari ini kita telah di penghujung kegiatan kita, berjalan dengan lancar. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, diawali dengan berdoa dan kita akhiri dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bastian telah memimpin doa. Jadi untuk hari ini kita sudah selesai. Nanti jangan lupa kalau istirahat,
jangan jajan sembarangan. Ingat, sehat itu penting. Jajanlah sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kalau SS ataupun ini torpedo jangan dibeli ya. Belilah air putih saja. Karena itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi untuk pertemuan hari ini kalau Bu Dharma ada salah kata ataupun Bu Dharma kurang kurang optimal atau maksimal, Bu Dharma mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Lahir wa kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat